اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah Islam yang begitu panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak henti-hentinya memperjuangkan agama Islam agar tegak di muka bumi ini, baik dengan cara dakwah atau memerangi kaum kafir yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menganjurkan Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir dengan jihad fisabilillah di jalan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Surah At-Taubah ayat 73. Di dalam memerangi musuh-musuhnya, Rasulullah memiliki para sahabat-sahabat yang tangguh, yang membuat agama Islam tegak di penjuru dunia. Salah satu sahabat Nabi, yang selalu menemani beliau saat berperang dan menaklukkan musuh-musuhnya dengan panah. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat, sahabat Nabi ini bisa melesatkan 3 anak panah sekaligus dengan tepat sasaran, dengan target yang berbeda-beda. Siapakah beliau, dan seperti apa sahabat Nabi ini, dalam menaklukkan musuh-musuhnya? Tonton videonya sampai selesai, agar tidak sesat. Sahabat Nabi ini bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau salah satu sahabat Rasulullah yang memperoleh jaminan surga, serta berjasa besar terhadap Islam. Ia bernama lengkap Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Abdi Manaf. Ia dikenal sebagai panglima militer yang mahir menggunakan anak panah, dan seorang pendakwah yang menyebarkan Islam di wilayah China pada sekitar pertengahan abad ke-7. Sa'ad juga diangkat menjadi amir atau setingkat gubernur di Irak, di masa Khulafur Rasyidin. Pada usia 17 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas resmi menjadi muslim. Dan dia tergolong ke dalam orang-orang yang pertama masuk Islam, atau as-sabiqunal awwalun. Sa'ad masuk Islam setelah mendengar dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad menyatakan keislamannya bersama beberapa orang sahabat Nabi lainnya, yakni Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talha bin Ubaidillah. Sejak saat itu, Sa'ad langsung mengulurkan tangannya kepada Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah keturunan Bani Zuhroh, yang lahir di kota Mekah pada tahun 595 Masehi. Orang tuanya merupakan sosok yang sangat dihormati oleh suku Quraisy dan penduduk Mekah. Melalui garis silsilah keturunan, Sa'ad bin Abi Waqqas diketahui bahwa nasabnya, atau keturunannya, bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Wuhaib bin Abdi Manaf adalah kakek Sa'ad dan paman Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Ketika Rasulullah mulai menyebarkan agama Islam, Sa'ad, yang berusia 17 tahun, yakin untuk menjadi muslim bersama beberapa sahabat Nabi. Sa'ad dikenal orang, karena ia adalah paman Rasulullah. Dan beliau sangat bangga dengan keberanian dan kekuatan, serta ketulusan iman Sa'ad. Rasulullah bersabda, "Ini adalah pamanku, perlihatkan kepadaku paman kalian." Keislamannya termasuk cepat, karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi. Rasulullah juga mengenal Sa'ad dengan baik. Hobinya berperang dan orangnya pemberani. Sa'ad sangat jago memanah, dan selalu berlatih sendiri. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad pada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa, dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah. Beliau adalah wanita hartawan keturunan bangsawan Quraisy, yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, penyembah berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad di tempat kerjanya, dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad menanyakan, siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Muhammad, Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Seruan ini mengetuk kalbu Sa'ad untuk menemui Rasulullah, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah memeluk Islam,
Keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat lainnya. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad. "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu?" "Demi Tuhan, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku." Sang ibu tetap nekat, karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Hamna mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan. Namun, Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. "Wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya," tegas Sa'ad. Akhirnya, sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya dirundung kesedihan dan kebencian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan peristiwa yang dialami Sa'ad dalam ayat Al-Quran, yang artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Quran Surah Luqman, ayat 15. Setelah memeluk Islam, ia tidak gentar untuk membela agama Islam dan Nabi Muhammad SAW, meskipun yang menentang adalah ibunya. Rasulullah mengagumi keberanian Sa'ad di medan perang. Dia selalu berdoa untuk Sa'ad. "Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Sejak saat itu, anak panah Sa'ad selalu tepat sasaran mengenai musuh. Begitu pula dengan doa Sa'ad, yang selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, Sa'ad adalah orang yang sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mendengar Rasulullah memberi nasihat dan berkhutbah di hadapan para sahabat, maka air matanya selalu berlinang. Pada suatu hari, ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah mendengar bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah, untuk melihat siapakah gerangan lelaki berbahagia yang menjadi penduduk surga. Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdullah bin Amr bin As pernah mendekati Sa'ad dan memintanya agar mau menunjukkan ibadah dan amalan apa yang ia lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah, sehingga menjadi penghuni surga. Tidak lebih dari amal ibadah yang biasa kita lakukan. "Namun, aku tidak pernah menyimpan dendam maupun niat jahat kepada siapapun," kata Sa'ad. Abdurrahman bin Auf menjuluki Sa'ad bin Abi Waqqas dengan singa yang menyembunyikan kukunya. Di samping terkenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam peperangan membela agama Allah. Ada dua hal penting yang dikenal orang tentang kepahlawanannya. Pertama, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah. Dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap pertempuran. Kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam perang Uhud, Rasulullah bersabda, "Panahlah, wahai Sa'ad. Ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu." Salah seorang sahabat perempuan Rasul bernama Ummu Aiman, tengah memberi minuman kepada para pasukan yang terluka saat perang Uhud. Secara tiba-tiba, salah seorang kafir memanah Ummu Aiman, hingga ia terjatuh dan auratnya terbuka. Saat melihat peristiwa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil anak panah dan berkata pada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, lemparlah anak panah ini. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Hal yang tidak pernah Rasul lakukan sebelumnya pada orang lain. Akhirnya, anak panah yang dilemparkan Sa'ad tepat sasaran. Dan Rasulullah pun tersenyum melihatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan doanya yang selalu terkabul sudah terdengar di berbagai penjuru. Tidak sedikit orang yang langsung merasa takut dengan doa Sa'ad. Tokoh tabi'in, Sa'id bin al-Musayyib bercerita, saat ia tengah duduk bersama Sa'ad bin Abi Waqqas,
Datanglah seorang laki-laki bernama Al-Harits bin Barsa dari pasar. Ia berkata, "Harta ini adalah harta kami berikan kepada siapapun yang kami kehendaki." Mendengar hal itu, Sa'ad pun berkata sambil menengadahkan tangannya, "Apa aku harus berdoa?" Marwan seketika loncat, lalu merangkul Sa'ad dan berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berdoa. Harta itu adalah harta Allah, bukan harta kami." Kisah tersebut menjadi bukti kekuatan doa Sa'ad, yang selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memeluk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas turut berperan dalam berbagai perang yang dihadapi oleh umat Muslim saat itu. Ia tidak hanya dikenal lihai memainkan anak panah, tetapi juga menjadi orang Islam pertama yang melepaskan anak panah dan melukai Ubaid bin Harits. Sa'ad juga menjadi orang Islam pertama yang terluka akibat busur panah. Dengan keahliannya itu, ia selalu menemani Nabi Muhammad SAW menegakkan agama Islam. Sepeninggal Rasulullah pada 632 Masehi, ia terus berjuang atas nama Islam, salah satunya berperan dalam penaklukan Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Semasa perang berlangsung, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah mengeluh terhadap situasi yang tengah dihadapinya. Rasa bertanggung jawab Sa'ad dalam membela agama Islam pun terlihat pada Perang Qadisiyah di Persia, salah satu peperangan terbesar umat Islam. Saat itu, Sa'ad dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan Muslim. Namun, diketahui Sa'ad dalam kondisi sakit, hingga hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bisul-bisul yang menyakitkan. Rasa sakit yang dideranya tidak cukup kuat untuk mengalahkan ambisinya dalam membela agama Islam. Meskipun banyak menelan korban jiwa dalam perang tersebut, namun pasukan yang dipimpin Sa'ad tersebut berhasil meraih kemenangan. Kemenangannya dalam Perang Qadisiyah tersebut kemudian membuka jalan dakwah Islam di wilayah Persia. Kemudian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad diangkat menjadi panglima perang. Ia kembali ditugaskan ke berbagai pertempuran untuk meluaskan wilayah Khulafaur Rasyidin dan menyebarkan agama Islam. Sa'ad juga diyakini sebagai sahabat Nabi Muhammad yang menyebarkan Islam dan menjadi mubalik di China. Pada 651 Masehi, Sa'ad disebut pernah menyebarkan Islam di dataran China, yang kala itu berada di bawah kekuasaan Kaisar Yonghui dari dinasti Tang. Dakwah Sa'ad bin Abi Waqqas di China dibenarkan oleh suku Muslim Hui di China. Dan dibuktikan dengan adanya Masjid Agung Hua Siseng, atau Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Masjid di wilayah Guangzhou itu dikenal sebagai masjid tertua yang ada di daratan China. Sejarah mencatat, hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun. Dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabatnya agar ia dikafani dengan jubah yang digunakannya dalam Perang Badar. Perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa ini menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 55 Hijriah atau 674 Masehi di rumahnya, yang berada di daerah Atik, beberapa kilometer dari kota Madinah. Dengan meninggalkan kenangan indah dan nama yang harum. Dimakamkan di pemakaman Baqi, yaitu komplek pemakamannya para syuhada. Sejarah mencatat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki keahlian memanah di atas rata-rata. Ia tidak pernah meleset dalam memanah musuh, bahkan ia mampu melesatkan 3 anak panah sekaligus, dan mengenai 3 sasaran yang berbeda. Dengan skill epiknya ini, Sa'ad bin Abi Waqqas layak dijuluki The Sniper of Muslim pada masa Rasulullah. Semoga kisah ini menjadikan kita lebih menghargai perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menegakkan agama Allah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.